Sosok Rolf sopir truk sebabkan kecelakaan maut di Cipularang, tinggal di gubuk hidupi istri 5 anak. Inilah sosok Rolf, 43, sopir truk yang diduga jadi penyebab kecelakaan beruntun tol Cipularang KM 92 Purwakarta, Jawa Barat, pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kecelakaan maut yang diakibatkan olehnya telah menjadi pemberitaan nasional. Bagaimana tidak? Akibat truk yang dikemudikannya puluhan kendaraan tertabrak secara beruntun. Puluhan orang dalam kendaraan yang ditabraknya pun menjadi korban mengalami luka-luka. Bahkan 1 orang remaja perempuan meninggal dunia. Dalam kecelakaan maut di tol Cipularang itu, Rolf pun mengalami luka-luka. Pasalnya, Rolf sempat terpental dari ruang kemudinya. Sejak kejadian, sopir truk itu pun dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta untuk menjalani perawatan medis. Pasca kecelakaan maut tersebut, ternyata Rolf masih mengalami trauma berat. Kakor-Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menjelaskan, periksaan belum dilakukan karena sopir truk masih dalam keadaan trauma. Sementara belum diperiksa, masih trauma, ungkap Kakor-Lantas Polri Irjen Aan Suhanan, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Polres Purwakarta telah mengirimkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing kepada para korban luka. Namun, nasib Rolf pun harus mempertanggungjawabkan kecelakaan maut yang diduga disebabkan olehnya. Setelah insiden kecelakaan tol Cipularang tersebut, Rolf langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Kondisi keluarga Rolf. Di sisi lain, kondisi keluarga Rolf sopir truk yang jadi penyebab kecelakaan maut di tol Cipularang juga jadi sorotan. Diketahui Rolf memiliki seorang istri dan memiliki 5 orang anak di Serang, Banten. Ternyata kondisi keluarga Rolf itu pilu. Sehari-hari Rolf bekerja mencari nafkah sebagai sopir pengangkut. Ia menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan 5 anaknya tersebut. Ia tinggal bersama keluarga kecilnya itu di gubuk. Tunah, istri Rolf. Rolf merupakan sopir truk maut pada kecelakaan di ruas tol Cipularang KM 92 arah Jakarta yang melibatkan 17 kendaraan. Mendapati kabar suaminya terlibat dalam kecelakaan maut di tol Cipularang tersebut, sang istri bernama Tunah menangis. "Tolong suami saya, anaknya masih kecil-kecil, kasihan. Suami saya juga tidak tahu apa-apa," ujar Tunah sembari menangis, dikutip dari Tribun Trends, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Tunah meminta pertolongan seolah agar suaminya itu bisa dimaafkan. Tunah mengaku selama ini hidupnya dalam kemiskinan bersama Rolf dan 5 anaknya yang masih kecil. Mereka tinggal di sebuah gubuk reyot rumah yang hanya berdindingkan bambu. Bahkan untuk tidur saja, Tunah menyebut dirinya dan anak-anak harus numpang ke rumah mertua. Tunah menceritakan 3 bulan sebelum kecelakaan terjadi, Rolf suaminya sempat memperbaiki truk yang mengalami remblong di tol Cipularang KM 92. "Suami saya sempat benerin truknya sendiri," kata Tunah. Ia juga menceritakan kardus yang dibawanya tersebut rencananya akan diantarkan ke pabrik kertas di kawasan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Korban satu-satunya kecelakaan maut di tol Cipularang, Sasa tepati janji jaga anak majikan ibunya. Sunyoto, 50, ayahanda dari Amanda Marisa alias Sasa, 13, korban tewas kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang arah Bandung Jakarta, Purwakarta, Jawa Barat, teringat pesan terakhir sang anak sebelum ajal menjemput. Kecelakaan beruntun 17 kendaraan diduga dipicu truk remblong itu terjadi pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sasa menjadi satu-satunya korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut tersebut. Sunyoto tampak sangat berduka kehilangan saat Tribun News mendatangi rumah duka di gang sempit kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, siang. Sepulang memakamkan Sasa,
Sunyoto tampak lesu dan melamun di bawah tenda di halaman rumah kontrakannya itu. Dirinya mengaku masih terngiang-ngiang ucapan terakhir anaknya itu. Sunyoto tak menyangka anaknya yang baru berusia 13 tahun harus kembali ke pangkuan ilahi lebih dulu karena kecelakaan saat pergi bersama keluarga majikan istrinya. Sunyoto bercerita kenangan terakhir bersama anaknya pada hari Jumat, tanggal 8 November tahun 2024 lalu. Sepulang sekolah, Sasa mendatanginya yang tengah bekerja sebagai juru parkir di McDonald kawasan Lenteng Agung, tidak jauh dari rumahnya. Sasa saat itu meminta ayahnya itu untuk dibelikan es krim di restoran cepat saji itu. Tak lama, Sasa pun meminta izin kepada Sunyoto untuk pergi main. Kala itu, Sunyoto memberi pesan agar cepat pulang karena hendak diajak pergi ke Bandung, Jawa Barat, oleh keluarga majikan ibunya. Diketahui, Ibunda Sasa yakni Mariam bekerja sebagai art di rumah pasangan anggota Yonsikon 13 ke Prakarian Prabowo dan Kartika Eka Putri di Lenteng Agung. Pasangan tersebut mempunyai seorang balita bernama Nadine Askia Putri. Ketika hendak berangkat ke Bandung, Sasa pun mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa dirinya akan menjaga Nadine, anak dari majikan ibundanya. Hari pun berlalu, Sasa sudah pergi bersama Kartika dan Nadine ke Bandung. Kartika sudah berjanji awalnya akan pulang pada hari Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Namun, kala itu Kartika kembali meminta izin untuk pulang pada hari Senin, tanggal 11 November tahun 2024, atau pada hari kecelakaan beruntun itu terjadi. Sonia Aprilia, kakak pertama Sasa, mengaku awalnya dirinya tidak setuju dengan permintaan itu. Namun, Sasa menepati janjinya untuk menjaga Nadine seperti pesan terakhir ke ayahnya sebelum berangkat ke Bandung. Sonia mengatakan kemungkinan Sasa melindungi Nep yang duduk di bangku tengah mobil bersamanya saat truk kontainer itu menabrak mobil Toyota Avanza berwarna silver yang mereka bertiga tumpangi. Viral di media sosial video detik-detik kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Video tersebut diambil dari dashcam salah satu mobil yang ikut menjadi korban. Diketahui insiden itu terjadi di Jalan Tol Cipularang kilometer 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Senin 11 November 2024 sore. Dalam video di media sosial X yang diunggah pada Selasa 12 November, terlihat awalnya keadaan jalan ramai lancar. Namun tiba-tiba mobil ditabrak dari arah belakang. Pada kamera belakang dashcam, terlihat ngerinya detik-detik truk menabrak banyak kendaraan di depannya. Hal itu mengakibatkan kendaraan para korban hancur. Sebagai informasi, kecelakaan maut ini menewaskan 1 orang, sementara 28